kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Terima kasih sudah bisa memenuhi undangan dari rekan kita Pak Yusuf sebagai calon penggerak angkatan 10 tahun 2024. Pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa konsentrasi, bisa ikut kegiatannya dengan baik, dengan aktif, dan juga dengan partisipasi yang baik dari Ibu akan membuat sekolah kita lebih baik. Untuk mengefektifkan waktu, bila kita undang pemateri kita, Bapak Yusuf, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Dudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SDN Rawasari, hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Di sini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, tetapi di sini saya hanya ingin berbagi praktik baik. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, sebelum mulai saya ada pertanyaan dulu untuk Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama, apakah Ibu jawabannya hanya setuju atau tidak? Ya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Silakan Bapak jawabannya. Diutarakan saja. Setuju Pak? Setuju? Ya. Bu Nining? Setuju. Setuju Bu Aisyah? Tidak. Tidak. Ibu Cucu? Setuju. Setuju Ibu Putri? Tidak. Tidak. Ya. Bisa dijelaskan alasannya Pak Dudun yang setuju? Kenapa saya setuju? Karena memang siswa kita ini kan ada yang bandel ya. Ya. Kita sudah melakukan persuasif Ya. ngobrol, kenapa melakukan, memberikan arahan untuk Ya. melakukan sebuah pelanggaran. Tapi ternyata kenyataannya siswa kita tidak cuma seperti itu. Ya. Harus memberikan hukuman. Contoh siangan, ya kita mungkin di kelas itu ada penghukuman pada yang terlambat, memberikan tugas tambahan, misalkan ya bersih-bersih depan kelas atau mengungut sampah terlebih dahulu. Ya. Itu Pak. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Dudun. Selanjutnya Ibu Nining, mangga. Ibu tadi setuju apa tidak setuju ya? Setuju. Setuju, berarti sama dengan Pak Dudun ya? Coba Bu Aisyah yang tidak setujunya. Mangga silakan. Saya setuju dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa karena apa? Siswa ketika melakukan kesalahan kemudian dihukum itu akan mental siswa akan menjadi down ya. Ya. Coba kita melakukan pendekatan dulu kepada siswa. Kenapa siswa tersebut melakukan pelanggaran yang mungkin karena ada sesuatu hal ya. Karena kalau misalkan siswa itu terlambat ke sekolah, kenapa? Karena bangun kesiangan atau ada apa di rumahnya, kita tanyakan dulu kepada siswa tersebut.
untuk menstabilkan identitasnya. Kalau misalkan langsung diberikan hukuman untuk mendisiplinkan siswa, siswa tersebut nanti akan merasa marah, kemudian akan merasa siswa tersebut mentalnya menjadi apa ya? Oh, saya merasa malu dihukum sama ibu bapak guru ketika saya berbuat salah, padahal saya berbuat salah itu bukan keinginan saya sendiri. Nah itu ya, makanya kita tanya dulu latar belakang dari siswa tersebut. Kalau misalkan siswa tersebut terus-terusan melanggar atau tidak disiplin, nah baru kedepannya kita seperti apa gitu. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ibu, tepuk tangan untuk Bu Aisyah. Lanjut, yang pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau Iya, tidak? setuju. Setuju. Bapak? Tidak. Pak Teng? Hadiahnya nambah kayak Hadiahnya berupa hadiah Pak. Jadi berbentuk barang, tidak dengan penghargaan lisan. Jadi berbentuk barang, reward ya, hadiah reward berbentuk barang. Apakah Bapak setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Bu Aisyah? Tidak. Tidak. Pak Dudun? Setuju. Setuju. Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, baik. Itu semua kita setuju ya. Memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Pertanyaan terakhir yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Iya. Ya, baik. Tapi kalau pakai garis miring, jadi sebagai guru ongko, Sebagai teman. itu Iya. itu kan. Jadi anaknya harus merasa, jadi anak kalau di sekolah itu dia merasa nyaman. Ya. Kalau dia ada masalah, dia tempat curhatnya itu Iya. mengadu nanti ke guru, lain sieun ku guru teh gitu. Ya, terima kasih Bapak. Sangat luar biasa pemahamannya. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya atau slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu budaya positif. Ya, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berikutnya. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini ada 7. Yang pertama itu disiplin. Yang keduanya motivasi perilaku manusia. Yang ketiganya positif keyakinan. Terus kebutuhan dasar di kelas atau di sekolah. Yang keenamnya ini posisi kontrol seorang manusia. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya. Nah, ini pergeseran paradigma teori kontrol. Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Kemudian karakter ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini pergeseran dari sini nanti kita akan jelaskan di disiplin positif yang akan saya paparkan sekarang itu. Nah, adapun bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini tabelnya, bisa Bapak Ibu lihat ya. Stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Stimulusnya kita teh butuhnya sama, tapi kenyataannya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Ya.
Saya bisa mengontrol orang lain, kenyataannya saya tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Tidak ada orang yang mau kalah. Kenyataannya ya. Nah, kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Yang tadi saya jelaskan di awal bahwa pemberian hadiah, ya, terus siswa yang dihukum. Nah ini, ya, disiplin positifnya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi jangan anak supaya berprestasi tidak harus diberi hadiah, tidak harus diberi hukuman, ya, yang membuat kesalahan, tidak harus dihukum, tetapi ada cara lain yang bisa diterapkan dalam disiplin positif. Lanjut, nah ini ada nilai-nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertamanya apa, Bu? Beriman. Ya, beriman yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus mandiri, bernegara kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan. Ini semua terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian perilaku manusia. Perilaku manusia ini yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Pasti setiap manusia tidak ingin atau menghindari suatu hukuman, ya. Yang keduanya mendapat imbalan atau penghargaan. Ya, setiap orang pasti ingin mendapat penghargaan, mendapat imbalan. Nah, kemudian menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Berikutnya, nah ini ada tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, mungkin nanti akan saya berikan tabelnya ke Bapak Ibu. Nanti kita belajar bersama-sama untuk tabel restitusi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ambil contoh saja sedikit. Di sini kalimat negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Terus ya, ancaman. Berarti yang ingin dirubahnya menjadi disiplin positifnya apa, Bu? Awas. Sikap apa perilaku? Perilaku. Yang kemudian netralnya, ini lakukan apa yang saya katakan, ya. Kemudian kalimat positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi bukan langsung tadi, ya, jangan mengancam. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Lanjut yang saya akan paparkan. Nah, berdasarkan bagian di atas tadi, di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, di sini Bapak Ibu pasti sudah pernah mengalami, ya, memberikan hukuman kepada siswa. Itu sifatnya pasti spontan, ya Pak, ya, tidak direncanakan. Jadi begitu melihat anak yang salah, pasti kita memberikan teguran atau hukuman. Terus bersifatnya satu arah, dari siapa saja? Dari guru pastinya hukuman. Kemudian bisa berupa fisik, psikis, atau kata-kata kasar, ya. Contoh, saya pernah melakukan, jujur saya pernah melakukan
ada anak yang terlambat masuk ke kelas ketika pembelajaran saya berikan hukumannya untuk lari keliling lapangan. Sebenarnya itu salah, ya. Nah, sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif itu saya lakukan. Tetapi sekarang ketika saya sudah belajar budaya positif, alhamdulillah paradigma itu sudah saya singkirkan dan saya melakukan perubahan ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Lanjut. Yang keduanya itu konsekuensi. Bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Yang ketiganya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, ini contoh hukuman atau konsekuensi ya. Nah, ini mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi, kemudian berdiri di depan kelas, membersihkan WC, terus lari, ya. Contoh-contoh hukuman. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya pasti ada. Kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dan dari dalam diri intrinsik. Nah, tadi yang di awal, setujukah apabila anak diberi penghargaan, ya, berupa hadiah atau apa? Nah, sebenarnya ini Bu, ya, yang tidak sesuai dengan disiplin positif ini. Semuanya anak diberikan hadiah, baik itu barang atau apa, akan mempengaruhi ini, ya, mengurangi kualitas. Jadi anak ada keinginan yang juara gara-gara ingin diberi hadiah itu, ya. Kemudian mematikan kreativitas, jadi hanya fokus untuk mendapatkan hadiah. Kemudian merusak hubungan, ya, pasti ada anak yang merasa ini tidak bisa mendapat hadiah. Nah, terus yang berikutnya ini keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa memaparkan atau yang bisa ada yang sudah paham, Bapak enggak? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pak dulu, enggak? Keyakinan kelas itu merupakan bersifat abstrak, ya. Iya. Itu tidak tertulis dalam sebuah kelas, tapi Iya. diyakini menjadi sebuah pegangan setiap siswa. Iya. Nah, nanti setelah kelas ini memiliki keyakinan kelas, akan diturunkan menjadi sebuah peraturan kelas yang ditulis dan disepakati, ditulis dan juga dipatuhi oleh setiap anggota kelasnya. Mungkin itu, Pak. Ya, baik, pemaparan yang sangat bagus Pak Dudun. Ya, betul Pak Dudun. Apa yang diutarakan Pak Dudun itu benar. Nah, ini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Semua ini peraturan datang dari suatu instansi atau lembaga, ya, tidak bisa diubah menjadi keyakinan karena ini sebuah peraturan. Nah, ini yang keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Terus sifatnya universal. Ya, yang keduanya, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ini perbedaannya sudah sangat jelas ya Bu, ya. Ini dibuat oleh
dibuat kesepakatan antara guru dan siswa. Yang pertama siswa dulu. Siswa memberikan masukan atau idenya tentang keyakinan yang ingin mereka yakini di kelasnya, kemudian guru hanya membimbing saja, mulai dari kalimat negatif, terus kalimat netral, dan menjadi kalimat positif untuk diyakini bersama-sama. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan satu arah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati, mencatatnya semua, masukkan, ganti dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Anak diberikan kebebasan ingin apa, misal jangan membuang sampah sembarangan, ya kalimat negatifnya. Jangan makan di kelas, kemudian jangan minum berdiri. Minum berdiri. Nah, itu kalimat negatif. Nah, dirubah menjadi kalimat positifnya. Contohnya, jangan makan di kelas. Dari kalimat negatif, kalimat positif. Kalimat positifnya, makan ketika waktunya. Contoh istirahat. Itu dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Atau jangan membuang sampah sembarangan. Itu dari kalimat negatif. Kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif. Kemudian tinjau kembali curahan yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Semua dirangkum menjadi satu, kemudian dibuat menjadi keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7, meninjau dari yang menyetujui dengan menandatanginya. Keyakinan kelas ditempel di dinding. Nanti Bapak Ibu mau bisa membuat keyakinan kelas, kemudian Bapak Ibu tempel di kelas biar anak bisa meyakini bahwa oh, ketika saya melakukan kesalahan, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang saya buat dan saya sepakati bersama-sama. Gitu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertamanya itu penghukum, yang keduanya pembuat merasa bersalah, yang ketiganya sebagai teman, yang kelimanya keempatnya sebagai pemantau, dan kelimanya sebagai manajer. Sekarang Bapak Ibu guru sedang berada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Hukum. Penghukum. Ya, terus Membuat merasa bersalah. membuat merasa bersalah. Teman. Ya. Sebagai teman. Tetapi ada yang sangat bagus yang harus kita utamakan. Ya, dari kelima ini. Sebentar. Nah, ada video yang akan memaparkan tentang posisi kontrol guru. Ya Bu ya, saya izin untuk memutarnya.
video 5 posisi untuk kontrol untuk guru. Saya skip saja ya Ibu ya, biar lebih cepat soalnya pemaparannya masih banyak. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali berulang kali. Sana. Kamu Nah, di video ini apa yang Bapak Ibu tangkap? Ibu guru ini posisinya sebagai apa? Penghukum. Kemudian ada lagi yang lain? Sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum karena disuruh mengelilingi lapangan basket. sudah terlambat. Masih sudah dijawabnya. Nah, ini sisi berdasar membuat bersalah. selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Duh, gimana ini? Nah, berikutnya sisi teman. Nah, Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu,
Nah, Bapak Ibu, di video terakhir tadi ada 5 posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, yang diharapkan dari disiplin positif ini, kita semua sebagai guru diharapkan bisa menjadi manajer bagi siswa kita, ya, bukan sebagai penghukum, merasa pembuat bersalah, kemudian teman atau satu lagi pemantau. Tapi kita harus menjadi sebagai manajer, menanyakan alasan-alasannya, kemudian memberikan solusinya, ya, terus menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar, gitu. Dari keyakinan kelas ke posisi kontrol manager sangat sinkron. Diharapkan itu yang diharapkan dalam positif, disiplin positif. Nah, kemudian adapun di sini penjelasan sebagai menghukum, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik ataupun verbal. Ya, dampak dari penghukum. Yang pertama, anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru ataupun mata pelajaran. Ya Bapak Ibu ya, ada yang kita marahi, kita buat rasa bersalah, justru malah jadi semakin menjadi kelakuannya. Bukan malah menjadi lebih baik, tapi lebih menjadi. Kemudian membuat merasa bersalah, suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Ya, itu. Kemudian teman, memang sebagai teman itu baik, tetapi kalau kitanya kebablasan, ini akan berdampak. Murid bergantung pada orang, membuat siswa tidak mandiri. Ya, contohnya, ya terlalu dekat dengan siswa itu memang bagus, tapi kalau kebablasan malah jadi ketergantungan, jadi jelek. Nah, sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau siswa saat diberi sanksi. Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini manajer. Suara netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya, murid menjadi mandiri, kemudian pede, terus memecahkan masalah sendiri. Nah, ini yang diharapkan dari kita dalam budaya positif. Ya, jadi membantu memecahkan masalahnya, terus iya, dapat murid juga menjadi pede. Nah, adapun berikutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, fisiologi. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, psikologi. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, kebutuhan dasar manusia ya. Nah, di sini ada mungkin kalau di sekolah kebutuhan dasar siswa ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru ya. Itu akan ada apa? Kesenangan tadi ya. Kemudian aku hebatkan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kemudian aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Nah, ini 5 apa tadi?
kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat Anda yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Terus pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan. Apa pekerjaan yang ideal bagi Anda? Ceritakan pengalaman perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kita semua sudah melewati ini semua ya Ibu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Mulai dari orang-orang terpenting kita, pekerjaan kita, pencapaian dalam hidup kita, terus titik puncak hidup kita, semua kita sudah melewatinya. Berarti kita sudah melewati dunia berkualitas. Nah, materi berikutnya yaitu segitiga restitusi. Ya, yang tadi yang posisi sebagai manajer itu harus menggunakan segitiga restitusi. Ya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, kenapa kalau ada yang kesiangan, kenapa kesiangan, apa alasannya, terus menanyakan keyakinan kelasnya, ya. Kemudian validasi kebutuhan apa saja, solusi untuk masalah anak tersebut. Nah, ini ada dalam segitiga restitusi. Nah, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Misal anak yang kesiangan, kenapa kesiangan, terus ada cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan, bagaimana supaya tidak kesiangan, terus nilai-nilai yang telah disepakati di kelas, keyakinan kelasnya, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, mungkin itu. Nah, berikut ini contoh video segitiga restitusi. Salam berbahagia, Ibu dan Bapak Ibu hebat. Pada video kali ini kita akan
Nah, Bapak Ibu, tadi di video yang kita saksikan bersama itu ada contoh video segitiga restitusi ya, di mana posisi guru sebagai manajer. Nah, di materi disiplin positif ini diharapkan semua guru menjadi berada di posisi manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, teman, atau membuat merasa bersalah. Jadi semuanya dapat memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah tadi, ya. Nah, kemudian baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu saja pemaparan dari saya, berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu guru. Maaf, di sini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi hanya membagikan pengalaman atau pembelajaran yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran olahraga. Tapi sebelum kita belajar olahraga, kita buat dulu kesepakatan kelas ya. Ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas itu hasil dari ide pikiran kalian yang harus kalian taati, yang harus kalian yakini dalam hati kalian bahwa ketika kalian melanggarnya, kalian akan merasa tidak nyaman, ya, tidak nyaman ketika kalian melanggar kesepakatan kelas, kalian tidak akan, ya. Nah, terus apa sih impian kelas kalian? Coba pikir, impian kelasnya yang bagaimana? Pikir, kelasnya yang bagaimana? Yang bersih. Kiran, coba impian kelasnya seperti apa? Yang nyaman. Yang nyaman. Terus, Aul? Yang apa? Yang bersih? Ya, sama berarti dengan kiri. Naik. Yang bagaimana impian kelasnya, Naik? Yang tertib. Terus, Nadia, yang apa? Yang tertib. Ya. Nah, silahkan kalian tuliskan impian kelas kalian di kertas. Nanti kalian bacakan masing-masing ya. Nah, nanti akan Bapak catat di mana? Di board ide pikiran kalian untuk kesepakatan kelas di kelas 3. Ya. So, silakan tulis impian kelas kalian itu yang seperti apa. Silakan tulis. Baik, Kak.
kalian hanya yang kalian impian kelas kalian yang tadi kata Fikri bersih, terus itu hanya itu saja yang kalian tulis. Nanti akan Bapak tanya satu orang ya. Tidak usah, langsung saja. Ya satu aja, setiap orang satu ya. Impian kelasnya setiap orang satu impian kelas. Ya satu saja. Sudah? Sudah belum? Ininya tidak usah ditulis ya. Kalian hanya satu saja. Yang tadi Fikri bilang apa bersih. Terus kata si Naila tertib. Sok, silahkan. Yang lainnya sama. Nanti sama Bapak ditanya ya. Enggak. Pas? Sudah? Sok, yang pertama kita ke yang lain ya. Asya sudah? Sok, Asya. Impian kelas Asya itu seperti apa? Membuang sampah pada terus impian kelasnya Iran apa? Sekolah yang nyaman. Kelas yang nyaman. Nah, kemudian apa siapa lagi yang sudah naik? Apa naik? Kelas yang tertib. Ya. Awal? Kelas yang bersih. Kemudian L, apa L? Elvina. Impian kelasnya yang bagaimana L? Yang nyaman, sama, sudah. Terus Nan. Kelas tidak ada yang tidak ada bullying ya. Bullying. Terus satu lagi. Nanti kita kalau ada yang sama nanti kita ubah ya. Terus satu lagi si siapa? Itu bapaknya apa? Ya apa? Kelas yang rapi. Kelas yang rapi. Nah, ini baru ide pikiran 6 ya dari kalian. Kalau ada yang sama nanti kita rubah ya. Nah, di sini ininya kalimat negatifnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian kelas yang nyaman sama yang tertib sama tidak? Ini sama ya? Nyaman, tertib dan rapi bersih ya. Berarti kelas yang nyaman. Termasuk yang bersih ya. Terus, nah ini nih, tidak ada yang bullying ya. Nah, di sininya
Di sini berarti buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kelas yang nyaman. Direkam, terus kita tidak ada bullying, saling menghormati. Antar teman. Nah, ini yang ide yang kalian tadi utarakan, ya, sudah Bapak rangkum di tabel T dan tabel Y, ya. Ini tabel Y-nya membuang sampah pada tempatnya. Nah, tabel Y-nya buanglah sampah pada tempatnya, ya. Nah, terus di sini ada apa? Menjaga kenyamanan kelas. Ini termasuk menjaga kebersihan, menjaga tertib, ya, ketertiban, terus menjaga kerapihan kelas, ya. Nah, terus yang terakhir, tidak ada bullying. Nah, tidak ada yang membuli, ya, tidak ada pembulian di kelas. Nah, kita ke kalimat positifkan. Yang 1, 2, 3. Nah, di kalimat positifnya ini kita akan membuat kesepakatannya, ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, berarti membuang sampahnya kemana? Ke tempat sampah. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua ini apa? Menjaga kenyamanan kelas. Kata-katanya seperti apa? Coba. Membuat apa? Hah? Atau membuat atau menjaga? Hah? Menjamin oh ya, jagalah ketertiban kemudian yang ketiganya tidak ada bullying. Berarti kalimat positifnya saling menghormati, antar teman. Nah, ini yang ketiga ini kesepakatan untuk di kelas 3, ya. Nah, ini kesepakatan dengan Bapak nanti. Ketika ada wali kelas kalian membuat kesepakatan lagi, bisa kalian utarakan ini ke Ibu, ya. Bu, ketika dengan Pak Lukman kita sudah membuat kesepakatan kelas, apakah boleh kita menambahkan kesepakatan kelas dari Pak Lukman,
Ya, kalau boleh nanti silakan kalian ungkapkan ini ke wali kelas kalian. Ya. Nah, terus kalian yakini ya bisa menjaga, satu, tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menjaga ketertiban kelas. Ya. Yang ketiganya, saling menghormati antar teman. Berarti tidak ada yang membuli, tidak ada yang berantem, ya. Terus tidak ada apa lagi? Yang mengolok-olok teman, orang tua, nama orang tua, ya. Itu. Nah, kalau ada yang mengolok, yang melanggar kesepakatan kelas, segera yang pertama harus apa? Nih, yang pertama yang satu dulu nih. Membuang sampah ke kelas. Kalau melanggar itu harus bagaimana? Hah? Naon? Dihukumnya bagaimana? Nah, kalau ada yang membuang sampah sembarangan, bisa nanti kalian kasih tahu ke teman kalian ya. Ambil sampahnya, buang ke tempat sampah. Nah, berarti melakukan memungut sampah yang telah dibuang ya. Kesepakatannya itu ya, bukan sanksi. Jadi memungut sampah yang dibuang. Mungut sampah yang dibuang sembarangan. Terus yang kedua apa? Kesepakatan kelasnya menjaga ketertiban kelas. Kalau yang tidak tertib bagaimana? Yang tidak tertib harus bagaimana? Ya, tapi jangan dihukum. Tidak boleh menghukum teman. Berarti harus bagaimana? Hah? Berarti harus minta maaf atau merapikan yang sudah dicontoh. Kalau misalkan tidak tertib, tidak sudah memakai buku paket, tidak menyimpan ke tempatnya, ya, meminjam tidak mengembalikan, atau minum gelasnya di mana saja, itu membuat kita tidak nyaman kan? Nah, berarti harus memperbaiki tindakannya, ya. Nah, yang ketiga saling menghormati antar teman. Kalau ada yang membuli, kalau ada yang berantem, kalau ada yang mengolok-olok, harus bagaimana? Kalian berantem, terus sudah Bapak mediasi dengan segitiga restitusi, terus kalian akhirnya harus saling memaaf atau meminta maaf, ya. Minta maaf. Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah kalian buat dari kalian, ya. Bukan dari Bapak kan? Bapak hanya membantu mencatat ya. Nah, dari kalian terus ini pun
ketika melakukan kesalahan kalian akan yang pertama memungut sampah yang dibuang sembarangan, ya, baik itu di luar ataupun di dalam kelas. Terus yang keduanya memperbaiki tindakan ketika ada teman kalian yang tidak menyimpan lagi ke tempatnya atau tidak menjaga ketertiban, itu kalian ingatkan untuk memperbaiki tindakannya. Terus yang ketiga, ketika ada orang yang membuli, mengolok-olok, berantem, itu kalian bisa menyuruhnya untuk meminta maaf atau saling memaaf. Ya, yakini ini kesepakatan kelas dari kalian, oleh kalian dibuatnya dan untuk kalian jalani. Ya, itu. Paham? Nah, untuk itu kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kita lanjut untuk pembelajaran PJOK. Ya, sok silakan buka bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aib Tirta Prawita, Kepala Sekolah SDN Rawasari, Kecamatan Pleret. Setelah saya memperhatikan tampilan Pak Lukman Yusuf SPD kaitan pelaksanaan diseminasi tentang pembelajaran 1.4, saya pikir ini sudah sesuai harapan, menunjukkan hal yang positif tentunya. Saya yakin ini akan berdampak yang sangat signifikan buat sekolah ke depan. Salut dan sukses terus buat Pak Lukman Yusuf. Kemudian saya ingin nanti ada implementasi di tataran di kelas atau di sekolah kita di Rawasari kaitan dengan pembelajaran 1.4 ini. Selamat dan sukses buat Pak Lukman terutama dan juga buat CGP yang lain. Saya yakin dengan adanya program grup penggerak ini, suatu saat nanti sekolah kita dapat lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.